Selamat bertemu dengan saya. Pada kali ini kita akan belajar tentang jaringan pada tumbuhan. Pada materi ini kita akan mempelajari struktur dan fungsi dari jaringan pada tumbuhan. Pertama-tama kita akan mempelajari tentang pengertian dari jaringan. Jaringan adalah kumpulan sel-sel yang memiliki asal-usul yang sama, memiliki struktur yang sama, dan juga memiliki fungsi yang sama pula. Kalau kita memperhatikan gambar berikut, pada gambar sebelah kiri ini, satu kotak ini merupakan satu sel. Jadi setiap kotak ini adalah satu sel. Dan kita melihat bahwa sel-sel tersebut memiliki bentuk yang hampir sama, susunannya sama, tersusun rapat. Dengan demikian kita dapat beranggapan bahwa sel-sel ini memiliki fungsi yang sama pula. Kumpulan dari sel-sel ini yang memiliki bentuk dan susunan yang sama itu disebut sebagai jaringan. Sedangkan gambar di sebelah kanan ini kita perhatikan bahwa terdapat misalnya gambar ini adalah bentuknya berbeda dengan sel-sel ini dan juga berbeda dengan sel ini. Tetapi sel-sel ini memiliki beberapa sel yang hampir mirip, berarti itu adalah mereka adalah satu jaringan. Begitu juga dengan sel ini, dia memiliki bentuk yang hampir sama. Dengan demikian itu adalah sebuah jaringan. Dan sel-sel yang ada di sebelah paling luar ini dia memiliki bentuk dan ukuran yang hampir sama beserta susunannya hampir sama. Dengan demikian kita beranggapan bahwa sel-sel ini juga adalah sebuah jaringan. Demikian juga dengan sel-sel yang ada pada bagian yang saya tunjuk ini memiliki bentuk dan ukuran yang hampir sama. Itu yang dikenal dengan jaringan. Macam-macam jaringan pada tumbuhan. Pada tumbuhan ada dua jenis jaringan, yaitu jaringan muda dan jaringan dewasa. Contoh jaringan muda adalah jaringan meristem. Jaringan meristem itu adalah jaringan yang selalu aktif melakukan pembelahan sel. Mengapa melakukan pembelahan? Itu berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan dari tanaman atau dari tumbuhan. Ciri jaringan meristem. Karena jaringan meristem adalah jaringan muda, maka jaringan meristem ini selalu aktif melakukan pembelahan. Berikutnya, karena jaringan meristem ini adalah jaringan muda, maka dinding selnya itu masih sangat tipis dan mengandung banyak protoplasma serta memiliki inti sel dan vakuola yang masih relatif kecil. Pada gambar di samping kita bisa melihat bahwa jaringan meristem itu pada ujung akar. Jadi ini adalah gambar dari jaringan meristem pada ujung akar. Jenis-jenis jaringan meristem. Berdasarkan letaknya, jaringan meristem terdiri dari tiga bagian. Yang pertama adalah meristem apikal. Yang kedua meristem interkalar dan meristem lateral. Sedangkan berdasarkan bentuknya, jaringan meristem terdiri dari dua, yaitu jaringan meristem primer dan jaringan meristem sekunder. Jaringan meristem berdasarkan letaknya tadi, meristem apikal adalah meristem yang terletak pada ujung batang dari sebuah tanaman atau terletak pada pucuk tanaman, baik pada ujung batang maupun pada ujung akar. Sedangkan meristem interkalar adalah meristem yang terletak di antara jaringan dewasa, misalnya pada ruas pada tanaman. Dan meristem lateral adalah jaringan meristem yang sejajar dengan batang dari tanaman tersebut. Sedangkan meristem primer itu adalah jaringan meristem yang terbentuk dari embrio. Sedangkan meristem sekunder adalah jaringan meristem yang terbentuk dari jaringan meristem yang sudah ada sebelumnya. Yang kedua adalah jaringan dewasa. Dikatakan sebagai jaringan dewasa karena jaringan ini sudah tidak aktif melakukan pembelahan. Mengapa demikian? Karena jaringan-jaringan ini telah mengalami diferensiasi.
Ciri jaringan yang sudah dewasa adalah ukuran selnya sudah besar dan memiliki vakuola yang berukuran besar, dinding selnya sudah mengalami penebalan, dan terdapat banyak ruang antar sel. Jenis-jenis jaringan dewasa pada tumbuhan ada jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan kolenkim, jaringan sklerenkim, jaringan xilem, dan jaringan phloem. Jaringan epidermis ini adalah jaringan pelindung pada tanaman. Kenapa? Karena letaknya paling luar dari jaringan pada tanaman. Sedangkan jaringan parenkim ini adalah jaringan dasar. Mengapa demikian? Karena dijumpai hampir pada semua bagian tanaman, baik pada akar, batang, ataupun daun. Kemudian jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim ini adalah jaringan penyokong. Jaringan penyokong adalah jaringan yang memperkuat bagian dari tanaman. Kemudian jaringan xilem dan phloem ini adalah jaringan pengangkut yang berperan untuk mendistribusikan zat-zat yang terdapat di dalam tubuh dari tanaman tersebut atau tubuh dari tumbuhan tersebut. Yang pertama adalah jaringan epidermis. Jaringan epidermis merupakan lapisan sel terluar, yaitu pada permukaan dari organ tumbuhan, misalnya pada akar, batang, maupun daun. Ciri-cirinya adalah dia merupakan selapis sel, tersusun rapat, dan tidak memiliki ruang antar sel, tetapi jaringan ini masih tersusun dari sel-sel yang masih hidup. Coba kita perhatikan gambar di samping. Jadi jaringan epidermis itu adalah jaringan yang paling luar. Hanya tersusun dari satu lapisan sel, susunan sel-selnya sangat rapat. Dan karena letaknya adalah paling luar, maka otomatis fungsinya adalah sebagai pelindung. Beberapa sel epidermis berkembang menjadi alat tambahan yang disebut dengan derivat epidermis. Misalnya adalah trikoma, stomata, dan sel kipas. Trikoma merupakan derivat dari epidermis berupa rambut-rambut, misalnya pada daun labu yang berupa duri-duri, kemudian pada akar, misalnya pada membentuk rambut-rambut akar, itu adalah trikoma. Sedangkan stomata terdapat pada permukaan daun. Ini adalah epidermis daun, dan ada beberapa sel-sel epidermis yang mengalami perubahan. Ini menjadi mulut daun. Berikutnya adalah jaringan parenkim. Jaringan parenkim merupakan jaringan dasar yang ditemukan hampir pada semua bagian tumbuhan. Misalnya pada daun. Pada daun ini adalah jaringan parenkim, membentuk palisade dan jaringan spons. Sedangkan pada batang ini adalah jaringan parenkim, membentuk korteks. Jadi ini adalah jaringan parenkim. Dan pada akar ini adalah jaringan korteks tersusun dari jaringan parenkim. Ciri jaringan parenkim itu adalah dia memiliki sel-sel yang berukuran besar serta memiliki banyak ruang antar sel. Dinding selnya masih tipis. Fungsinya adalah misalnya pada akar atau batang sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, pada daun sebagai tempat melakukan fotosintesis. Kalau kita perhatikan gambar di sebelah kiri ini, sel-sel parenkim ini berukuran besar dan ini adalah ruang-ruang antar selnya. Jadi ini adalah sel parenkimnya dan ini adalah ruang-ruang antar sel. Jadi dia memiliki banyak ruang-ruang antar sel. Berikutnya adalah jaringan penyokong. Jaringan penyokong merupakan jaringan yang berperan untuk menguatkan bagian dari tanaman. Ada dua jenis jaringan penyokong pada tumbuhan, yaitu jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim berbeda. Kalau jaringan kolenkim biasanya dia menguatkan bagian tumbuhan yang masih tumbuh atau jaringan yang masih muda, masih aktif membelah. Sedangkan kalau jaringan sklerenkim itu dia menguatkan bagian tanaman yang sudah tidak tumbuh lagi. Berikutnya adalah
Jaringan kolenkim itu mengalami penebalan pada bagian sudut dari dinding selnya, yang mana ini dia mengalami penebalan di sebelah sudut dinding selnya. Kemudian dinding selnya tersusun dari selulosa dan sel-sel ini masih hidup. Berbeda dengan jaringan sklerenkim. Jaringan sklerenkim ini dia mengalami penebalan dari seluruh dinding selnya, yaitu dari bahan lignin, dan sel-selnya sudah mati. Kalau kita perhatikan, semua dinding selnya itu tebal. Berbeda dengan kolenkim. Kalau kolenkim hanya pada bagian sudut dinding selnya, sedangkan pada sklerenkim semua dinding selnya mengalami penebalan. Zat penyusunnya juga berbeda. Kalau kolenkim dari selulosa, sedangkan kalau sklerenkim dari zat lignin. Zat lignin itu lebih kuat dibandingkan dengan selulosa. Jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut disebut juga dengan jaringan vaskuler. Jaringan pengangkut ini berperan untuk mengangkut air dan garam mineral serta hasil fotosintesis. Ada dua jenis jaringan pengangkut, yaitu jaringan xilem dan jaringan phloem. Yang pertama adalah jaringan xilem. Jaringan xilem ini berperan untuk mengangkut air dan garam mineral dari dalam tanah ke daun untuk digunakan untuk fotosintesis. Ciri jaringan xilem ini merupakan sel yang sudah mati. Kemudian dinding selnya mengalami penebalan dari zat lignin. Unsur-unsur xilem ada unsur pembuluh, kemudian unsur trakeit, serabut xilem, dan parenkim xilem. Ini adalah gambar dari jaringan xilem. Jadi ini adalah unsur trakeitnya, dan ini adalah unsur pembuluhnya. Kalau dipisahkan, ini adalah unsur pembuluh dari xilem. Kemudian ini adalah sel trakeit, kemudian adalah seratnya. Unsur pembuluh tersusun dari sel-sel yang berbentuk tabung, yang mana yang ini. Kemudian serabut xilem berupa sel-sel panjang dengan ujung meruncing. Yang kedua adalah jaringan phloem. Pembuluh phloem berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Phloem ini terdiri atas unsur tabung tapis, sel pengiring, serabut phloem, dan parenkim phloem. Kita bisa perhatikan gambarnya di sebelah. Setelah mempelajari jaringan, maka kita akan mempelajari pada organ pada tumbuhan. Organ pada tumbuhan. Organ adalah sekelompok jaringan yang saling bekerja sama untuk melakukan suatu fungsi. Jadi organ itu adalah kumpulan dari beberapa jenis jaringan yang bekerja sama untuk melakukan sebuah fungsi. Pada tumbuhan ada 3 jenis organ, yaitu akar, batang, dan daun. Akar. Struktur anatomi akar dari luar ke dalam terdiri dari jaringan epidermis sebagai jaringan yang paling luar, kemudian jaringan korteks yang merupakan jaringan parenkim, dan jaringan endodermis merupakan satu lapisan sel yang tersusun rapat membentuk pita Kaspari. Kemudian di sebelah dalam dari endodermis adalah stele atau silinder pusat. Stele ini merupakan jaringan yang tersusun dari perisikel, xilem, dan phloem. Jadi ini adalah jaringan endodermis. Di dalamnya adalah jaringan stele. Satu lapisan selnya itu adalah perisikel, kemudian ini adalah xilemnya, dan ini adalah phloemnya. Jadi ada 3 jenis jaringan pada
yang berada pada jaringan stele, yaitu perisikkel, xilem, dan floem. Batang. Struktur batang terdiri dari epidermis, korteks, dan stele. Sama dengan pada akar tadi, epidermis merupakan lapisan yang paling luar, diikuti oleh korteks dan stele, di mana stele ini terdiri dari jaringan pengangkut. Struktur anatomi batang tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil itu memiliki beberapa perbedaan. Yang pertama, pada sebelah kiri ini adalah batang tumbuhan dikotil, dan yang di sebelah kanan ini adalah batang tumbuhan monokotil. Coba diperhatikan kira-kira apa bedanya. Yang pertama adalah pada batang dikotil itu memiliki berkas pengangkut yang melingkar dan memiliki kambium, yang mana itu jaringan pengangkut itu adalah xilemnya dan floemnya. Jadi xilem dan floem itu teratur, dia membentuk lingkaran kalau pada dikotil. Sedangkan pada tumbuhan monokotil berkas pengangkutnya itu tidak melingkar tetapi dia tersebar. Ini adalah jaringan pengangkutnya, xilem dan floemnya itu tersebar, tidak melingkar seperti pada tumbuhan dikotil. Nih, jadi pada batang monokotil itu memiliki berkas pengangkut yang tersebar. Berikutnya adalah pada tumbuhan dikotil itu terdapat kambium yang berada di antara xilem dan floem. Sedangkan pada tumbuhan monokotil itu tidak memiliki kambium. Dengan adanya kambium pada tumbuhan dikotil itu, maka tumbuhan dikotil itu akan dapat bertumbuh. Dengan adanya kambium ini, maka tumbuhan dikotil dapat mengalami pertumbuhan secara sekunder atau dapat bertambah besar, berbeda dengan tumbuhan monokotil. Ini adalah gambar dari anatomi batang monokotil. Jadi yang saya tunjukkan tadi ini adalah berkas pengangkutnya, dia tersebar. Berkas pengangkut ini tersusun atas xilem dan floem. Yang mana itu kalau kita perbesar ini, jadi sel-sel yang berukuran besar ini adalah xilemnya dan di sampingnya adalah floem. Berikutnya adalah organ daun. Struktur dari daun terdiri atas dua lapisan epidermis, ada epidermis sebelah atas dan ada epidermis sebelah bawah. Mengapa demikian? Karena pada daun tumbuhan memiliki dua permukaan, yaitu permukaan atas dan permukaan bawah. Kemudian di bawah lapisan epidermis terdapat jaringan parenkim yang dikenal dengan di bawah jaringan epidermis terdapat jaringan parenkim yang dikenal dengan parenkim palisade dan parenkim spons. Perbedaan dari jaringan palisade dan jaringan spons adalah jaringan palisade ini dia memiliki susunan yang rapat dan terdapat kloroplas. Jadi bintik-bintik ini adalah kloroplas yang berperan dalam proses fotosintesis. Nah, sedangkan jaringan spons itu ini yang di sebelah bawah itu dia memiliki susunan yang tidak rapat atau memiliki banyak ruang antar sel sebagai tempat penyimpanan udara. Walaupun di situ juga terdapat kloroplas, tetapi jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan pada jaringan palisade. Pada epidermis bawah terdapat stomata, merupakan tempat udara masuk ke dalam daun. Jadi ini adalah jaringan epidermis, ini adalah jaringan palisade, ini adalah jaringan spons, dan ini adalah epidermis bawah. Ada beberapa sel epidermis bawah yang mengalami modifikasi dikenal dengan stomata sebagai tempat udara masuk ke dalam daun. Selain itu terdapat pembuluh, yaitu pembuluh xilem dan floem, yang mana itu ini adalah pembuluh xilem dan floem pada daun. Sekian materi kita dan terima kasih banyak.